Seorang astrolog atau ahli ilmu falak bernama Muhammad Basha menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin di pagi hari, yaitu tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Inilah yang dirangkum oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Rahiqul Makhtum. Teman-teman semuanya, kelahiran Nabi Muhammad SAW, Aminah meminta kepada seorang wanita untuk menyampaikan kepada Abdul Muttalib, yaitu kakek baginda Muhammad SAW, atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lalu Abdul Muttalib pun langsung memberi nama bayi tersebut dengan nama Muhammad. Sungguh nama itu belum populer di kalangan Arab saat itu. Teman-teman, ada seorang perempuan yang pertama menyusui Nabi Muhammad SAW setelah ibundanya, yaitu bernama Suwaibah. Suwaibah adalah seorang budak hamba sahaya perempuan yang dimiliki oleh yang dimiliki oleh Abu Thalib. Sungguh Abu Thalib adalah paman Nabi Muhammad SAW. Ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka perempuan tersebut yang bernama Suwaibah dimerdekakan oleh paman beliau Abu Thalib atas dasar kebahagiaan yang dirasakan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka ada tradisi yang terjadi ratusan tahun di bangsa Arab saat itu, khususnya bayi-bayi yang lahir di kota. Kita ketahui bahwasanya Mekah adalah kota. Maka bayi-bayi tersebut hingga usia 2 tahun biasanya akan disusui oleh seorang perempuan yang berada di luar kota Mekah atau di luar kota saat itu. Maka ketika musim kering di perkampungan Bani Sa'ad, berdatanganlah para perempuan beserta suaminya ke kota Mekah untuk mencari bayi yang akan disusui. Maka di sana ada satu orang perempuan bernama Halimah, yang dikenal dengan Halimah bintu Sa'adiyah, yaitu Halimah dari kabilah Bani Sa'ad. Kabilah Bani Sa'ad itu berada, ataupun perkampungan Bani Sa'ad ini berada di luar kota Mekah. Teman-teman, apa yang terjadi? Tujuan pertama para perempuan ini datang ke kota adalah mencari bayi yang akan disusui. Tapi harus diingat, tujuan mereka hanya materi. Maka mereka akan mencari bayi yang akan disusui dari keluarga yang kaya. Bahkan mereka tidak mungkin mengambil bayi yang akan disusui dari seorang yatim. Itulah yang terjadi pada baginda Muhammad SAW. Tidak ada perempuan yang ingin menyusui Nabi Muhammad SAW karena kondisi yatim beliau. Pun begitu awalnya ataupun yang dirasakan oleh Halimah As-Sa'adiyah. Tapi terjadi satu kekosongan ketika semua teman-teman Halimah As-Sa'adiyah sudah mendapatkan bayi, tapi mereka belum. Maka Halimah As-Sa'adiyah mengatakan kepada suaminya, "Sungguh aku akan mengambil bayi yatim itu." Maka dengan lugas suaminya mengatakan, "Silahkan jika itu engkau yang memutuskan. Semoga dengan kehadirannya di antara kita menjadi satu keberkahan." Teman-teman, ada satu kisah menarik tentang perjalanan Halimah
dari perkampungan Bani Sa'ad menuju Mekah. Apa itu? Mereka datang dengan seekor keledai yang tua dan seekor onta yang tua, yang onta yang tidak bisa lagi menghasilkan susu. Dan dalam sepanjang perjalanan mereka hingga bermalam di perjalanan, tangisan bayi mereka, mereka juga punya bayi saat itu, tangisan bayi mereka tidak bisa membuat mereka tidur nyenyak, teman-teman. Karena apa? Bayi mereka itu kelaparan. Karena musim panas ataupun musim kemarau yang hawanya sangat tinggi, disitulah perempuan dari Bani Sa'ad keluar dari perkampungan Bani Sa'ad. Makanya mereka datang ke kota Mekah dengan kelaparan. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Bani Sa'ad. Sudah terjadi deal, yaitu 2 tahun untuk disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Ketika Nabi Muhammad SAW dibawa dan masih dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW dibawa saat itu, tiba-tiba onta mereka itu menghasilkan susu. Keledai tua mereka itu tenaganya kembali kuat. Sehingga teman-teman kabilah lainnya dari Bani Sa'ad pun terheran-heran kenapa hal itu bisa terjadi. Dan mereka minum dari susu onta tersebut. Halimah kenyang, kemudian air susunya bertambah, dan anaknya Halimah dan Nabi pun menyusu kepada Halimah, dan duanya tertidur pulas lelap. Ada satu statement dari Halimah mengatakan bahwasanya itu adalah tidur yang paling nyenyak yang mereka rasakan, karena tidak ada tangisan bayi lagi. Perut mereka terisi. Kemudian keberkahan Nabi tidak hanya di perjalanan, hingga sampai ke Bani Sa'ad pun. Padang rumput yang tandus, akhirnya di gembala-gembala mereka, kambing-kambing domba mereka itu yang awalnya tandus kemudian menghijau. Kemudian kambing dan domba mereka itu pun bisa makan dengan sangat-sangat banyak. Kambing-kambing mereka menghasilkan susu, domba-domba mereka itu bisa tumbuh menghasilkan daging, tubuhnya sehat semuanya. Dan itulah yang mereka rasakan selama 2 tahun bersama Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, kemudian 2 tahun berlalu, mereka kembali ke kota Mekah untuk menemui Aminah. Dan mereka, Halimah As-Sa'diyah bersama suaminya, meminta waktu tambahan 2 hingga 3 tahun lagi agar mereka menyusui Nabi Muhammad SAW, karena mereka merasa keberkahan ada di tengah mereka dan juga kabilah mereka, Bani Sa'ad. Kemudian Nabi Muhammad SAW dibawa kembali hingga beliau berusia 5 tahun. Artinya dia di Bani Sa'ad itu hingga 5 tahun. Teman-teman, begitulah kisah. Nanti kisah-kisah lainnya sangat begitu menarik akan kita lanjutkan kembali. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.